Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keturunannya adalah orang-orang mulia dan memiliki akhlak yang mulia. Mereka adalah contoh keteladanan dan memiliki ruh spiritual yang menjadi cermin buat umat Islam. Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai penghulu pemuda ahli surga. Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, putra Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, mempunyai akhlak yang agung dan semangat perjuangan untuk Islam yang benar-benar luar biasa. Kehidupan Sayyidina Husain penuh keteladanan, tapi dalam sejarah beliau mendapatkan ujian yang sangat besar. Sayyidina Husain meninggal dalam tragedi Karbala yang sangat memilukan. Kepalanya terputus dari jasadnya. Semua orang menangis dan menjadi saksi betapa beratnya menjadi cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua juga bersaksi kedudukan Sayyidina Husain begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat tentang kepala Sayyidina Husain yang syahid di Karbala yang begitu memilukan memang menyesakkan hati umat Islam. Tapi ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat tentang Sayyidina Husain dari Imam Bukhari, diceritakan demikian. Aku diberitahu oleh Muhammad bin Husain bin Ibrahim. Dia mengatakan, aku diberitahu oleh Husain bin Muhammad. Kami diberitahu oleh Jarir dari Muhammad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia, Anas, mengatakan, kepala Husain dibawa dan didatangkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Kepala itu ditaruh di bejana. Lalu Ubaidillah bin Ziyad menusuk-nusuk dengan pedangnya, seraya berkomentar sedikit tentang ketampanan Sayyidina Husain. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, di antara ahlul bait keluarga Nabi, Sayyidina Husain adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu disemir rambutnya dengan wasmah, yakni tumbuhan sejenis pacar yang condong ke warna hitam. Lalu Ubaidillah yang durhaka itu kemudian menusuk-nusuk hidung, mulut, hingga gigi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Padahal di situ ada Anas bin Malik, Zaid bin Arqam, dan Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhuma. Sahabat Anas mengatakan, singkirkan pedangmu dari mulut itu.
karena aku pernah melihat mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium mulut itu. Mendengarnya, Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, seandainya saya tidak melihatmu sudah tua renta, yang akalnya sudah rusak, maka pasti kepalamu saya penggal. Dalam riwayat lain dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dari Hafsah binti Sirin, dari Anas radhiyallahu anhu dinyatakan, lalu Ubaidillah mulai menusukkan pedangnya ke hidung Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dalam riwayat At-Tabari rahimahullah dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dijelaskan begini. Lalu dia mulai menusukkan pedang yang di tangannya ke mata dan hidung Husain radhiyallahu anhu. Aku, Zaid bin Arqam, mengatakan, angkat pedangmu. Sungguh aku pernah melihat mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium tempat itu. Demikian juga riwayat yang disampaikan lewat jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku, Anas bin Malik, mengatakan kepadanya, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium tempat di mana engkau menaruh pedangmu itu. Lalu Ubaidillah mengangkat pedangnya. Tragedi gugurnya Sayyidina Husain secara mengerikan itu mendorong tokoh-tokoh riwayat dan para penulis sejarah Islam untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan. Hasil dari penyelidikan dan pengamatan mereka setelah terjadinya peristiwa itu, mereka tuangkan dalam tulisan-tulisan berupa riwayat yang menjelaskan berbagai akibat setelah terjadinya pemenggalan kepala cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang penulis kenamaan Ibnu Hajar dalam bukunya yang berjudul As-Sawa'iqul Muhriqah halaman 116 mengungkapkan bahwa sepeninggal Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ternyata tak ada seorang pun yang terlibat dalam pembunuhan itu yang mereka terhindar dari siksa dunia setimpal dengan perbuatannya. Ada yang mati terbunuh, ada yang buta, ada pula yang secara tiba-tiba mukanya berubah warna menjadi hitam lebam. Semua itu terjadi dalam waktu tak seberapa lama sejak wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kemudian dalam buku yang berjudul Tahdzibut Tahdzib jilid 2 halaman 335, sang penulis Ibnu Hajar mengetengahkan kisah An-Numairi yang berasal dari Ubaid bin Jinadah. Kisah tersebut mengungkapkan peristiwa yang dialami seorang tua yang pernah melibatkan diri dalam pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Orang tua itu membusungkan dadanya hanya karena merasa terlibat langsung dalam pembunuhan atas Sayyidina Husain. Dengan bangga ia mengatakan, lihatlah aku tetap selamat. Tak ada bencana apapun yang menimpa diriku. Tak lama setelah ia mengucapkan perkataan itu, lampu minyak berada tidak jauh dari tempat duduknya tiba-tiba memudar. Dikiranya sumbu lampu itu hampir habis. Ia segera bangkit dari tempat duduknya, mendekati lampu untuk berusaha memperbaiki sumbunya. Pada saat ia sedang menarik sumbu, api yang semulanya tampak hampir padam itu tiba-tiba membesar kembali dan membakar jari-jarinya.
Ia berusaha keras memadamkan api yang menyala di tangannya, tapi tidak berhasil. Bahkan api menjalar ke bagian-bagian tangannya yang berlumuran minyak. Dalam keadaan panik itu, ia masih mencoba memadamkan api dengan memasukkan tangan ke dalam mulut. Tapi malang, sungguh malang. Api bukannya jadi padam, malah menyambar janggutnya yang telah memutih, tapi cukup lebat. Mukanya terbakar dan ia melolong-lolong kesakitan. Akhirnya api membakar pakaian yang sedang dikenakannya, hingga seluruh tubuhnya turut terbakar. Bagaikan sebuah obor besar, ia lari terbirit-birit keluar rumah, menerjunkan diri ke sungai Al-Furat yang tidak jauh dari tempatnya. Beberapa saat lamanya ia tak muncul di atas permukaan air. Banyak orang menunggu-nunggu di tepi sungai, ingin menyaksikan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ketika muncul di permukaan air, ternyata ia telah mati dan tubuhnya hangus seperti gumpalan arang. Kebenaran kisah tersebut diperkuat oleh sejarawan Muslim terkenal, yakni Imam At-Tabari, dalam bukunya yang berjudul Zakhairul Uqba, halaman 145. Dalam buku yang sama, Imam Ibnu Hajar juga mengemukakan sebuah riwayat tentang pembunuh Sayyidina Husain. Peristiwanya terjadi ketika pembunuh itu menyerahkan kepala cucu Rasulullah SAW kepada Ubaidillah bin Ziyad, penguasa Kufah saat itu. Karena besar harapan akan memperoleh ganjaran yang istimewa, si pembunuh itu menyerahkan kepala Sayyidina Husain sambil bersyair, "Akan kupenuhi kantongku dengan emas dan perak sebagai ganjaran membunuh raja tanpa mahkota, seorang yang pernah sembahyang pada dua kiblat, berasal dari keturunan manusia termulia. Akulah pembunuh orang terbaik, ayah bundanya." Akan tapi ketika Ibnu Ziyad mendengar bait terakhir dari syair itu, ia marah dan menukas. "Kalau engkau mengetahui kemuliaan itu, mengapa kau bunuh? Tidak, demi Allah, engkau tidak akan mendapatkan ganjaran dari aku. Malah engkau ikut sertakan bersama dia." Setelah mengucapkan itu, Ibnu Ziyad langsung memerintahkan pengawal untuk membunuh orang tersebut yang baru saja mendendangkan syair dan berharap ganjaran besar. Itulah kisah-kisah menyedihkan mereka yang melukai dan ikut serta dalam pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah yang luar biasa, cucu Rasulullah yang menjadi teladan buat umat Islam. Perjuangannya tidak mudah, kisahnya memilukan, tapi mengandung pelajaran. Jangan sampai terjadi lagi peristiwa tragis yang menimpa umat Islam. Cukup Sayyidina Husain saja, tapi jangan pernah takut untuk berjuang. Jangan pernah takut untuk khidmah, mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah luar biasa yang kita harus pancarkan dengan terang benderang agar Islam di masa depan penuh cahaya, penuh rahmat, kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.